Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, masih di bulan September ini, mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad mengungkapkan, kata dia, orang Melayu itu bodoh karena ustadz. Ini kan sebuah statement yang menyentakkan kita. Kata Tun Mahathir, Islam, kata dia, mengajarkan kita berpikir menurut kaedah logika dan ilmu pengetahuan serta nalar yang sehat. Kemudian datang ustadz ajak kita, kata dia, you pikir mau matilah, pikir mau akhirat. You pikir ini orang Melayu harus dekat sama Allah. Maka Tun Mahathir menyimpulkan, ini ustadz-ustadz yang begini ini yang buat orang Melayu itu menjadi bodoh dan terbelakang. Apa yang diungkapkan oleh Tun Mahathir ini, di Malaysia sekarang ini nampaknya reaksi tidak begitu keras. Pertama kita lihat, kenapa tidak keras reaksinya? Alasannya tentu alasan politik. Mahathir ini seperti kita lihat, dia itu telah berusia 97 tahun. Nanti tahun 2025, kalau Allah memanjangkan umur, dia berusia 1 abad. Nah sekarang usia beliau itu 97 tahun. Karir akademisnya dia bergelar medical doctor, dokter medis, lalu terjun ke politik di UMNO, menjadi Perdana Menteri dari tahun 1982 sampai tahun 2004. Lalu menjadi Perdana Menteri lagi pada tahun 2018 sampai 2020. Nah sekarang Mahathir ini tentu sebagai tokoh Melayu ya, karena itu dia bergelar Tun. Sekarang ini reaksi tidak keras dan tegas dari umat Islam di Malaysia, pertimbangannya pastilah politik. Karena sekarang Mahathir itu sedang berkoalisi dengan Partai PAS. PAS itu kan Partai Islam Semenanjung. Dulu di era Mahathir menjadi Perdana Menteri, PAS ini partai oposisi. Kalau ketika dia menjadi Perdana Menteri dia ucap seperti ini, wah itu pastilah dia dianggap sebagai musuh Islam. Tapi karena sekarang dia berkolaborasi atau berkoalisi dengan Partai PAS, maka kita lihat kritikan kepada dia ya senyap-senyap saja, kalau kata orang Melayu, senyap-senyap saja. Tidak muncul kritikan yang pedas dan keras. Kalau ketika dia jadi Perdana Menteri atau sebelum tahun 2018, ya kan, atau tepatnya sebelum dia tuh jatuh tahun 2020, kalau dia bicara seperti itu, pastilah dia akan dituduh nanti seperti Fir'aun. Tapi ucapan Mahathir ini kalau kita bawa ke Indonesia, apakah benar Ustadz membuat umat Islam menjadi mundur? Jawabannya tentu bisa iya, bisa juga tidak. Bisa iya kalau ustadz-ustadz itu tidak mengajarkan orang untuk berpikir dengan logika yang sehat. Misalnya menghasut masyarakat, gitu kan? Itu memang membuat masyarakat menjadi mundur. Nah, salah satu ustadz, kalau orang masih menyebut ustadz ya, yang membuat masyarakat Indonesia ini menjadi mundur, atau orang yang masih suka kepada otaknya pasti mundur, ya pastilah Yusuf Mansur. Kenapa begitu? Karena Yusuf Mansur ini mengajarkan orang untuk menafikan kerja. Ini pikirannya doa-doanya sedekah, doa, sedekah, doa, sedekah, doa, gitu-gitu aja. Orang disuruh bersedekah, oh sedekah 1 juta, dapat nanti uang 10 juta. Sedekah 10 juta, dapat 100 juta. Sedekah 1 miliar, dapat 10 miliar.
Tapi dia nggak mau sedekah. Dia nggak ada itu. Yang begini-begini ini memang membuat umat Islam mundur. Karena daya rusaknya besar gitu. Semakin sering dia berceramah, semakin mundur masyarakat. Ya. Semakin sering dia tampil, semakin rusak masyarakat. Ini ulah Yusuf Mansur. Kemudian Yusuf Mansur lagi yang tidak bisa kita maafkan itu adalah dia mencoba mengeksploitir tafsir Quran, itu ujung-ujungnya pasti cerita duit. Nah, ada cerita duit. Dia mengeksploitir tafsir Quran, ujung-ujungnya melindungi dirinya dari orang-orang yang menagih-nagih hutang. Ini kan rusak ya. Kemudian dia cerita-cerita itu, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itulah keyakinan para ulama Ahlussunnah itu sebuah keyakinan yang sesat. Bicara dengan Nabi, Nabi masuk ke rumahnya, Nabi ada belakang mobilnya. Coba saya tanya kiai-kiai sekarang ini. Pasti semuanya akan mengatakan itu dhalum mudil. Sesat dan menyesatkan. Itu masyarakat Islam yang mendengarkan Yusuf Mansur, otaknya pasti juga sesat. Otaknya pasti rusak. Karena Yusuf Mansur ini menyerang otak dan logika berpikir masyarakat. Kita nggak tahu ya kalau Mahathir bicara di Indonesia, mungkin orang, ya mungkin dia diserang juga karena dianggap dia menghina Islam. Padahal maksudnya nggak itu. Dia melihat ustadz-ustadz yang nggak mengajarkan ilmu pengetahuan, yang nggak berpikir secara logik ini, membuat orang Melayu katanya menjadi bodoh. Kita kira iyalah, karena di tengah masyarakat itu, di tempat kita ya, yang suka ikut pengajian Yusuf Mansur itu otaknya itu, dia begini cara pikirnya. Insya Allah mana tahu kita besok dapat duit 5 miliar, kita beli tanah sebelah. Kan gitu kan? Mana tahu besok kita dikasih uang oleh Allah 1 miliar, kita pergi umrah. Saya bilang, mana tahu dari mana? Ya Allah kan Maha Kuasa. Coba itu kan ciri otak yang sudah rusak. Mana mungkin Allah yang ngasih duit kepada seseorang itu dengan dasar dia membaca salawat, dia membaca berdoa-doa, tapi nggak kerja. Ini kadang-kadang kita kalau udah bertemu dengan orang ini kita malu ya kalau ditanya oleh, ya maaf ya, saudara-saudara kita atau tetangga kita yang non Muslim. Gitu. Kok orang Islam ini begitu bodohnya sih? Begitu kadang-kadang dia cerita. Di Cina itu energi matahari atau cahaya matahari itu dieksploitir menjadi energi. Ya kan? Di barat bagaimana kekayaan bumi ini, hasil bumi ini dieksploitir bisa menjadi senjata, bisa menjadi arus listrik, bisa menjadi fasilitas umum yang berguna buat umat manusia. Orang Islam kok kerjaannya katanya mikirnya menghafal Quran. Kemudian nanti selamat di akhirat. Nah dunianya mana? Nah dunia itu untuk orang-orang non-muslim. Jadi kalau udah temu dengan kelompok ini kita tuh malu sebagai orang Islam gitu. Karena dipojokkan dan kita nggak bisa menjawab. Karena promotornya yang menjual atau iklan Islam bodoh ini itu ya Yusuf Mansur. Islam yang ditawarkan Islam yang merusak akal, menentang logika. Orang nggak mau percaya dia marah-marah gitu. Dan sayangnya kebodohan yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur ini banyak juga itu ustaz-ustaz kita yang mentolerir. Kita nggak tahu ya kenapa dia masih mentolerir. Padahal dengan cara kebodohan ini Yusuf Mansur bisa meraup uang sedekah. Coba masyarakat pintar gitu, nggak dapat dia. Nggak bisa dia dapat. Jadi dengan kebodohan lah gitu. Seperti disebut oleh Ibn Rus itu, pedagang-pedagang agama ini bisa memperoleh keuntungan yang luar biasa. Jadi dengan kebodohan, dengan kejahilan masyarakat, orang-orang ini berpesta pora, mendapatkan uang dari mimbar-mimbar masjid yang merasa itu adalah karunia Allah yang diberikan kepadanya. Padahal dia sedang membangun pusara atau kuburan
ya nanti dia sendiri yang akan masuk ke dalamnya. Seperti closing dari cerita-cerita penjahat-penjahat kelas dunia itu, dia mengatakan dengan senjata kami mendapatkan dan senjata pula yang membunuh kami. Gitu. Bisa kita lihat dengan kebodohan Yusuf Mansur mengumpulkan harta, dan dengan kebodohan pula nanti dia akan duluan celaka. Gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Tun Dr. Mahathir ini, Mahathir Muhammad, akan memberikan semangat kepada kita dan menampilkan Islam adalah agama kemajuan dan agama peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.